Summa yu'idu, kemudian menghidupkannya kembali, alladzina amanu wa amilus shalihat, tadi semua, dan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, dia akan mendapatkan tadi. Summa yu'idu, dan kemudian dikembali hidupkan, liyajzi, akan mendapatkan pembalasan kebaikan Bapak hari ini. Itulah kenapa orang sodakoh takwa, orang takwa sodakoh, orang iman sodakoh, orang khusus sodakoh, orang hijrah sodakoh, orang iman sebelum sodakoh. Karena sodakohmu itu adalah tabungan untukmu di kehidupan yang akan datang. Betul lah kata Nabi, ad-dunya majratul akhirah. Hari ini temanmu tidak bisa menolongmu. Hari ini temanmu tidak ada yang membantumu. Karena di kehidupan yang lalu kau pelit pada orang-orang. Kehidupan yang lalu kau tidak menolong orang. Hari ini kau banyak disakiti karena kehidupan lalu kau banyak menyakiti orang. Ingat, sebiji jarah, bahkan maaf. Hari ini kau dibunuh orang karena kehidupan lalu kau membunuh dia. Hari ini kau adalah dipitnah orang karena dulu kau memfitnah dia. Ini hanya tentang hari pembalasan. Itulah kenapa kata Allah ada di dalam pada saat manusia matinya itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin tuhaddisu ahbar bi anna rabbaka tadi yauma idin yasdurunna su'astatan liyurau a'malahum. Nah, di situ sudah diperlihatkan amal kamu. Pernah menyakiti, pernah disakiti, pernah memberi, pernah ini semua. Di situ menjeritlah orang itu setelah mati. Maka Allah lanjutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah sebiji jarah, cubitanmu akan dibalas cubitan. Maka hari ini berbaik-baiklah dengan manusia, saling memaafkan, saling menyayangi, karena semuanya apa yang kau tanam akan berbalik padamu. Ya. Jadi bukan hanya dosa, dosa itu adalah tidak berdampak, tapi dosa yang kau terima dengan sesama manusia. Itulah kenapa baginda Nabi menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berkaitan dengan orang. Walaupun Allah akan mengampuni dosa sebanyak apapun dosa dengan Allah. Sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan, Allah ampun. Tapi kata Allah, aku tidak akan bisa mengampuni dosa yang kamu lakukan pada sesama manusia. Maka itulah islah bainan nas. Marilah kita sesama. Dan buat apa kita merasa tinggi-tinggian dalam hidup kita ini adalah sama-sama rendah, sama-sama makhluk, sama-sama tidak berdaya, sama-sama tidak punya, sama-sama bukan apa-apa. Ayo kita kembalikan pada kodrat kita. Kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberi ilmu. Kaya karena kita telah mentajalikan sifat dia kaya. Kenapa kamu miskin? Karena kamu bersikap miskin. Selalu ingin diberi, selalu ingin diberinya, selalu ingin selalu ingin rendah di bawah mutu. Menganggap kamu adalah orang susah, orang miskin, orang lemah, orang apa. Akhirnya Tuhan tajali pada dirimu adalah dengan segala. Maka marilah tunjukkan kamu adalah orang yang sesungguhnya banggalah sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Kalau seandainya menjadi seorang hamba presiden, kamu pun sudah bangga. Apalagi adalah menjadi hamba Allah. Harusnya kita lebih bangga. Karena kita menjadi hamba dari zat yang maha agung. Zat yang maha kaya. Zat yang maha tunggal. Zat yang maha gagah. Harusnya kita adalah bangga. Tinggal kita tajalikan sifat dia. Kalau ingin menarik sifat dia yang baik, marilah hari ini kita ciptakan. Adalah takhalaqu bihalaqillah. Sifat apa yang ingin kau tajalikan? Kalau ingin kau adalah jiwa pemaaf, jadilah kamu ada Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, dari semua. Tapi kemudian pada saat kamu ingin kaya, jadilah kamu sifat dia. Belajarlah memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bersedekahlah. Al yadul ulya khairun min yadub sufla. Yadullahi fawqa aydihim. Selalulah tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Selalulah belajar memberi, 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 memberi. Tapi harus diawali di awal dengan menerima, 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 menerima. Bagus, gak apa-apa secara syariat kita diawali menerima. Menerima, menerima hidup, menerima tubuh, menerima wujud, menerima mendengar, menerima. Tapi kemudian kita menerima rezeki dari Allah. Tapi nanti ada sebaliknya. Kita harus belajar mentajalikan sifat dia. Kalau kamu ingin kaya, jadilah bersikap kaya seperti dia.
gagah seperti dia. Dia itu adalah Ghaniyun, dia itu Mugni, dia itu Razak. Maka jangan menjadi orang-orang yang selalu mengemis, menempatkan tangannya di bawah. Tadi semua, karena kau akan lahir adalah menjadi pengemis selamanya. Tadi semua, ya. Nah disinilah sahabat, maka di dalam surat Yunus ini dijelaskan oleh Allah tentang demikian pula tadi tentang walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin, dan orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas. Tadilah yang kata Allah katakan fa'amal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang sengsara maka ia berada dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas merintih. Harus kamu gali pasir. Harus kamu garpu di kebun ladang yang luar biasa. Panas luar biasa. Dengan dorong barang yang begitu berat. Dengan hasil yang gak seberapa. Keringatmu keluar sampai dari pantat-pantat, dari mata, dari telingamu. Itulah sebetulnya Allah ceritakan di sini. Bukan itulah kamu yang memilihnya sendiri. Karena kamu tidak bisa adalah berbuat sebagaimana dia berbuat, sahabat. Ya, inilah tentang neraka adalah selalu dikaitkan dengan langit dan bumi. Ya. Nah, kemudian marilah juga kita pahami. Ya, di dalam ada perbincangan sebetulnya kalau kalian memahami kenapa orang-orang dalam Quran itu ahli neraka ngobrol sama ahli surga. Kalau neraka yang kau bicarakan selama ini, neraka yang kau tahu nanti di sono, tidak mungkin bertemu ahli surga dan ahli neraka sebenarnya. Karena selalu dikatakan tadi semua, bahkan mereka mencium baunya aja nggak pernah. Itulah kalian nggak konsisten membaca ayat. Ayat yang lain mengatakan ahli-ahli neraka itu tadi bahkan tidak akan pernah mencium bau surga 500 tahun perjalanan cahaya. Seolah-olah jauh. Nah inilah, maka harus dipahami. Tapi Quran tidak berkata demikian. Maka memahami hadis harus hati-hati memilihnya. Selama hadis itu berbenturan dengan Al-Quran, pikirkan baik-baik. Peganglah Al-Quran pada saat hadis mengatakan yang berseberangan dengan Al-Quran. Betul, ayat tertentu harus dijelaskan dengan Al-Hadis. Tapi banyak ayat dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Kalau Abah lebih percaya pada Al-Quran. Al-Quran dibahas dengan Al-Quran. Firman Allah dengan firman Allah. Karena firman Allah itu sangat jelas. Ada tanda-tanda huruf. Kode-kode di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang sebetulnya bisa difahami pada huruf-hurufnya. Nah ini semua ya. Maka dikatakan. Wanada asobahul jannati. Asoban nari an qad wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am fa'adzana mu'addinun. Tadi semua bainahum la'anatullahi ala zalimin. Ini adalah dalam surat Al-A'raf ya sahabat ayat 43. Para penghuni surga menyeru para penghuni neraka, sungguh kami telah mendapatkan sesuatu surga yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah mendapatkan pula sesuatu ajab yang dijanjikan Tuhan kepadamu benar? Mereka menjawab benar. Ini dikisahkan penduduk surga lagi ngobrol sama penduduk neraka. Ini dalam ayat ini. Coba menurut kamu, berdasarkan hadis-hadis yang nongol, bahwa orang penduduk neraka itu tidak akan bertemu dengan penduduk surga. Dari semua, ya. Tetapi di ayat ini begitu jelas, mereka adalah saling berkunjung. Tadi semua, ya. Bahkan di ayat yang lain mereka duduk satu dipan. Penduduk neraka dan penduduk surga. Ini sebetulnya hanya tentang menceritakan surga Jannatul Ma'wa yang sedang mereka duduk di dunia. Mereka bicara tentang surga fisik yang ada di dunia. Karena menyangkut minuman, menyangkut makanan, menyangkut pakaian. Itulah yang harus dipahami, maka belajar ilmu fisika. Karena semua materi ini adalah energi. Semua energi ini adalah cahaya. Semua cahaya ini adalah nurullah dari semua. Maka materi inilah sesungguhnya yang disebutkan surga fisik itu. Ya. Maka pahami ya. Lihat kisah Musa tentang mana wasalma adalah makanan dari surga itu kepada Musa.
Bagaimana Allah turunkan makanan-makanan surga itu berupa bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Di mana sekarang adanya barang itu? Tadi semua. Ya. Inilah karena tafakurnya kurang dalam saja. Maka di ayat ini dijelaskan tentang penduduk surga adalah ngobrol dengan penduduk neraka. Kata penduduk surga, benar apa yang sudah Allah janjikan pada diriku dulu. Aku mentauhidkan. Nah ini seolah-olah begitu kalau Abah yang membahas. Aku dulu mentauhidkan Allah. Aku tubuh taubatan pada Allah. Aku menjadi hamba Allah saat itu. Dan aku pasrah pada Allah begitu. Kemudian aku belajar bagaimana menyaksikan Allah ahsin. Kama ahsanallahu ilaika. Aku memaafkan sebagaimana sifat dia. Aku menyayangi sebagaimana sifat dia. Begitu sebetulnya. Tapi sebaliknya orang yang ahli neraka pun berkata, benar sahabatku. Di sini mereka berkata apa namanya? Qalu na'am, kata penduduk neraka itu adalah fa'addana mu'addinun bainahum al-la'anatullahi zalim. Benar, sekarang aku menderita loh. Karena aku tuh dulu gak pemaaf. Aku tuh malas sedekah. Aku ini sholat tapi ngelamun. Apa-apa juga semuanya bukan karena Allah. Semuanya aku lakukan karena makhluk, karena dunia. Iya, sebetulnya adalah. Maka di kehidupan yang akan datang dia menderita. Tapi masih untung masih wujud manusia. Abah nanti akan tunjukkan satu ayat. Di mana mereka itu bertemu. Tapi yang satu sudah wujud binatang. Nah inilah sahabat. Karena kalian memahami Qur'annya. Kata Abah juga nggak tahu lah. Saya tadi semua. Coba kalian kumpulkan setiap ayat itu. Ayat azab, ayat nikmat, ayat ini. Ayat pil amar. Kemudian kalimat nahi, kalimat mundur, kalimat sejarah. Kemudian kamu kumpulkan. Adam kamu kumpulkan. Kisah iblis kamu kumpulkan. Maka kalian akan melihat konteks Al-Quran. Substansi Al-Quran begitu indah. Susunan Al-Quran begitu indah. Tapi ini bacanya adalah sencret. Akhirnya Quran tetap aja puzzle kepadamu. Ibaratkan kumpulan kisah dongeng yang kemudian diaduk-aduk. Kalian bingung mana kepala, mana ekor. Tadi ini yang terjadi hari ini. Tadi semua. Tadi. Akhirnya memahami surga ngaco. Memahami neraka ngaco. Tadi semua. Apalagi masih keterbatasan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang hari ini adalah sesungguhnya Tuhan menyempurnakan ilmunya. Dengan ilmu pengetahuan. Sahabat. Ya. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya apa? Ini sama masih surat Al-A'raf. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang di jalan-jalan Allah serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok dan mereka itulah orang-orang yang mengingkari akhirat. Betul. Ya. Terutama adalah mereka adalah surat At-Taubat adalah ulama-ulama yang hari ini adalah surat At-Taubat ayat 30 adalah ulama-ulama yang mencegal perjalanan manusia menuju Allah. Ya. Nah inilah yang hanya tidak dipahami adalah surat At-Taubat ya menjelaskan ayat 30 adalah ulama-ulama gadungan ya tadi semua. Mereka yang menjadikan penjual ilmu, mereka hanya menjadikan agama itu bisnis ilmu. Nah, inilah yang akhirnya menjegal mereka mengatakan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, kiainya, ustadznya, rahibnya, pendetanya adalah arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain pengganti Allah. Inilah hari ini. Kau ngedus pada orang-orang yang menyebut-nyebut kamu kiai ulama itu. Tadi semua. Kau syirikkan dia. Dari mana ajaran semacam itu? Tadi semua. Tidak ada manusia yang mulia. Manusia itu mulia karena adanya Allah. Tiada ruang dan waktu yang mulia. Manusia adalah ruang dan waktu. Tiada ruang dan waktu yang mulia kecuali pada ruang dan waktu yang diisi oleh Allah. Jam'u dengan Allah. Allah lah yang membuat segalanya mulia. Bukan Mekahnya. Bukan Sidratul Muntahanya. Bukan Jumatnya. Bukan Ramadannya. Tetapi adalah pada saat engkau jam'u bersama yang mulia itulah. Yang menjadikan segala sesuatu ruang dan waktu itu mulia. Sahabat. Tetapi surat ini menjelaskan Allah mereportase tentang kebiasaan rahib-rahib. Yang juga kebiasaan kiai-kiai, mursyid-mursyid yang diagung-agungkan manusia. Tapi dia adalah menjadi arbaban min dunillah.
adalah dia sebagai Tuhan selain Allah. Inilah yang di ayat ini. Ahli neraka itu berkata, aku disesatkan oleh orang semacam itu. Dikatakan, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi-halangi orang lain dari jalan Allah. Maka isinilah Allah mengatakan selanjutnya di sini adalah apa namanya dalam surat At-Taubah ini adalah dikatakan adalah atau wa amma uri, dan mereka yang pertuhankan adalah orang manusia adalah dan mereka adalah menjadikan illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu, Tuhan yang Maha Esa amma yusyrikun. Ya. Dijelaskan lagi di ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan tadi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar orang-orang alim itu adalah mengambil hartamu amwalan nas bil batil, harta benda-benda orang lain dengan cara yang batil. Inilah hari ini sahabat. Dan dikisahkan surat Al-A'raf ini adalah dia berkata, aku tuh susah dulu karena tadi aku tidak mau berjalan menuju Allah, dilarang ma'rifat, dilarang belajar hakikat tadi semua, tapi harus ngikuti dia tadi semua. Itulah kata alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Kemudian di ayat selanjutnya adalah wa bainahuma hijabun wal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatmaun. Ayat ini pun sebetulnya juga berkisah tentang yang sama. Di antara keduanya penduduk surga dan neraka itu sedang ngobrol. Ada batas pemisah antara di tempat yang tinggi. Ini sebenarnya adalah tentang sesungguhnya kehidupan manusia di alam dunia ini adalah dengan tandanya masing-masing mereka menyeru para penghuni surga, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Maka belum dapat memasukinya padahal mereka sangat ingin tadi semua. Ya, ini sahabat sebetulnya kalau kalian pahami dalam konteks hari ini adalah bagaimana orang-orang yang bahagia dengan kekayaan yang luar biasa adalah mereka memiliki kompleks yang luar biasa, hidup bahagia dengan tenang, dengan damai, hidup serba berkecukupan sebetulnya. Karena itulah kenapa surga berkaitan dengan rumah-rumah, gedung-gedung, emas-emas, yakut, jabarjut, dan lain sebagainya. Dan itulah kenapa korelasinya dengan kenapa orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang khusus sodakoh, orang hijrah sodakoh, orang iman sempurna lan tanalul birra hatta tunfiku mimma turhibun tu sodakoh. Artinya adalah tentang berbagi. Jadi orang-orang dalam neraka yang dikisahkan di sini adalah orang-orang yang pelit dalam hidupnya. Tadi semua ya. Dan dia memiliki guru yang salah dalam kehidupan sebelumnya. Tadi semua ya. Maka dikatakan wa idza surifat ya, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau limpahkan kami bersama kaum yang zalim itu. Sahabat, hari ini kalian bisa saksikan semuanya begitu nyata. Ya. Ada kaum-kaum yang Allah ridhoi, ada kaum-kaum yang Allah cintai. Itulah kenapa dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani Tuhan Sabdul Qadir membagi. Ada manusia bahagia dunia akhirat. Itu adalah manusia yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebetulnya adalah orang bahagia dohir batin. Bahagia dohirnya, bahagia batinnya. Syariatnya bahagia, hakikatnya bahagia. Bahagia tubuhnya, cukup makanannya, cukup bajunya, hatinya damai dan tentram, matanya bening, indah, tenang. Dan sirnya
Kemanapun dia hadapkan, apapun yang dimakannya, dia tidak lupa pada apa yang kepada Tuhan yang menciptakan, yang memberinya. Pada saat dia beramal, dia melihat Tuhannya lah. Dia berterima kasih pada Allah atas perbuatan baik yang dilakukannya. Bukan dia merasa berbuat baik. Pada saat dia merasakan kaya, dia merasakan fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Maka dia selalu menyebut-nyebut nikmat Allah itu. Dan kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 30, Allah menyuruhnya jalan-jalan berkeliling untuk kuliner, untuk menikmati dunia ini. Maka itulah kenapa selalu wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Maka disuruhlah kamu adalah berkeliling, bergegas ke seluruh isi bumi ini. Karena dunia ini menjadi surga kepadamu. Setelah engkau jadikan syuhudul kasroh bil wahdah. Setelah engkau saksikan wahada yuwahidu tauhidan. Kemanapun kau hadapkan dohir Allah, batin Allah, awal Allah, akhir Allah, syariat Allah, tarikat Allah, hakikat Allah, ma'rifat Allah. Maka dunia ini tidak akan kemana-mana. Sesungguhnya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Maka tidak ada lagi ketakutan dalam hidup. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Dari semua. Maka semuanya adalah sudah tidak lagi ketakutan manusia. Karena tidak lagi merasa memiliki. Kenapa tidak takut? Karena kamu tidak merasa memiliki jiwamu. Karena jiwamu sudah dikembalikan pada Allah. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tidak pernah memiliki hidupmu. Karena hidupnya dia sudah ngerti bahwa hidupnya bukan miliknya. Kembalikan pada Allah. Dia tidak merasa memiliki rumah, anak, istri, keluarga. Karena semuanya sudah kembalikan kepada Allah. Karena Abah sudah menjelaskan, rasa takut itu muncul karena kamu adalah manusia dohir yang dimana rasa memiliki melekat pada jiwamu itu. Itulah kata Abah, pada saat manusia tidak punya apa-apa, tidak ada kehilangan, takut kehilangan. Pada saat kamu sudah punya apapun, disitulah kamu muncul takut kehilangan. Pada saat kau punya hidup, nyawa, maka kau takut kehilangan nyawa. Pada saat kau punya harta, takut kau kehilangan harta. Pada saat kau punya kedudukan, takut kau kehilangan kedudukan. Pada sebelum kau punya kedudukan, sama sekali kau tidak takut dengan kedudukanmu itu. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Marilah kita raih surga Allah itu dari sekarang. Terus berbuat baik hari ini karena apa yang kalian lakukan hari ini adalah merupakan dunia kepada apa yang akan kau panen di kehidupan yang akan datang. Maka bersihkanlah memori-memori yang negatif. Hapuskanlah catatan-catatan karma yang buruk pada hatimu. Pada waktu pagi dan petang. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Maka carilah. Tahan nafasmu, tarik nafasmu. La syautin la harfin, maka disinilah engkau bersihkan dari semua. Ya. Maka marilah kita luruskan yang selama ini adalah kamu menjadi dualitas. Kembalikan pada tauhid sahabat. Karena di alam dunia ini adalah mengajarkan tauhid. Mangga yang baru kau makan adalah sesungguhnya adalah hasil tauhid. Kawinnya benang sari dan putih. Nasi yang kau makan juga adalah karena hasil tauhid. Karena bertemunya putik dan benang sari. Lampu yang menyala ini karena tauhid. Menyatunya bohlam dan setrum. Jalan kita pun hari ini sedang nonton live karena tauhid adalah syariat dan hakikat sedang bersatu. Isra untuk tubuhmu, Mi'raj adalah untuk ruhmu. Tauhid dari semuanya. Siang dan malam pun terjadi karena tauhid. Dari semua. Kemudian juga pasang dan surutnya laut juga karena tauhid. Terjadinya angin juga karena tauhid. Coba kamu saksikan secara umum. Hanya bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, sahabat. Dan kamu pun, kalian semua yang ngaji hari ini naik motor, naik mobil karena tauhid. Bagaimana plus dan means adalah bertauhid, kawin, sahabat. Ya. Maka sesungguhnya segala apa yang kita lakukan tiap hari adalah tentang menyaksikan tauhid. Wahada yuahidu tauhidan. Maka marilah kembalikan pada konsep Allah. Jangan rendahkan Allah dengan kisah-kisah neraka palsumu itu. Karena itu berseberangan dengan tauhid.
Apalagi pada saat engkau bicara siksa. Tidak ada. Tuhan itu mensiksa dirimu. Kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Yang menyiksa kita untuk kehidupan kita ini. Susah kamulah yang membuatnya. Dari semua ya. Marilah kita raih surga Allah di kehidupan yang akan datang. Marilah kita bersihkan karma hari ini. Hapuskanlah tadi apa yang sudah dicatatkan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kalau tidak, maka engkau akan bertemu kembali dengan persoalan yang sama. Maka kata Abah, kehidupan ini hanyalah sekolah bagi si jiwa. Kehidupan ini adalah hanya universitas bagi si jiwa untuk belajar bagaimana. Karena syukur tidak bisa berjalan tanpa kamu latih. Sabar tidak bisa berjalan tanpa kamu latih. Bagaimana? Karena ada sabar sebelum kamu diuji, sehingga kamu mengerti. Maka segala apapun ujian padamu adalah sudah tidak rasa lagi sebuah ujian pada saat engkau sudah melakukannya. Maka itulah kehidupan merupakan universitas buat kita memahami tentang hukum-hukum Allah. Menerima hukum-hukum Allah. Apalagi kalau kamu sudah mengerti nanti ternyata ruh tidak punya adalah jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan. Maka setiap makhluk bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Bahkan di dalam binatang makhluk bisa jadi hermaprodit, yang laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Maka hari ini pun sekarang nyata pada manusia. Laki-laki bisa jadi banci, perempuan kayak laki-laki, laki-laki kayak perempuan. Inilah tentang kesempurnaan hukum Tuhan. Itu saja barangkali ya sahabat tentang pertanyaan bahwa di manakah penduduk surga dan neraka itu berdiskusi di sini sekarang. Barangkali kamu sedang terjadi. Rumahmu yang tinggi itu dikatakan surat Al-A'raf tadi, tembok yang tinggi. Rumah yang kaya di samping rumahmu itu adalah mereka orang yang hidup sedang sejahtera. Sementara kamu di belakang rumahnya dengan gubuk yang reot. Kemudian dia datang kepadamu dan ngobrol dengan kamu. Itu begitu. Ya sahabatku, benar aku lihat imahmu megah sekali. Surgamu, bidadarimu, tadi hurun-inmu, mobil-mobilmu. Aku melihatnya. Dan kata si miskin tadi, benar sahabatku. Ternyata aku dulu gak mau sodakoh. Gak mau menyayangi. Gak mau memaafkan. Gak mau ini, gak mau itu, gak mau nolong. Hari ini aku gak ada yang menolong. Nah itulah sahabat kehidupan itu. Ya, Quran begitu indah mengisahkan itu. Dan lebih realistik menurut ilmu pengetahuan. Tidak berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dengan ilmu fisika kuantum sekalipun semuanya sejalan Al-Quran itu. Jadi sahabat ya. Tapi justru dongeng-dongeng surga dan neraka yang dibuat oleh ulama-ulama dahulu itu berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Inilah harus dipahami oleh kalian. Karena Tuhan sudah mengatakan, wa ma yartabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya don tidak akan memberikan kebenaran sedikit pun. Kan hari ini adalah innallaha alimun. Allah itu adalah. Maka kenapa Allah suruh berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada saat iblis berkata, malaikat pun berkata kepada pada saat Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Kata Allah, aku ini sumber ilmu pengetahuan. Akulah yang menguasai fisika, biologi, kimia, antariksa. Akulah yang membuat segala apa yang ada di muka bumi dan di semua dimensi kehidupan. Karena akulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Akulah yang berkuasa atas semuanya. Karena akulah maliki yaumiddin. Akulah raja dari semua raja. Akulah presiden dari semua presiden. Akulah pemilik segala dari semua pemilik. Ya. Yang melihat aku, yang dilihat aku, yang dohir aku, yang batin aku, yang menolong aku, yang ditolong aku, yang meminta aku, yang mengizinkan pun aku. Inilah tentang aku. Tadi semua ya, bukan tentang dirimu. Dan bukan tentang dongeng hayalmu. Bukan tentang kira-kiramu. Inilah kenyataanku. Sahabat. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Mudah-mudahan makin tambah jelas, tambah jernih otaknya. Tadi tidak lagi mabok dalam memahami agama. Sholat dalam keadaan mabok. Apa-apa mabok. Tadi semua. Tadi semua ya. Tadi. Karena
Sekali lagi kata Abah, metodologi yang sudah dilakukan 100 tahun ini sia-sia, tidak berdampak sama sekali. Ilmu nahu, ilmu sorob, mani, bayan, mantek, semua yang kau pelajari itu sia-sia, tidak ada gunanya. Dari semua hanya kau digunakan untuk berbangga-bangga. Kau mengaji adalah Alpiyah, kau hilang Allahnya. Kau ngaji Johar Maknun, hilang Allahnya. Ngaji Takrib, hilang Allahnya. Ngaji Al-Lumah, hilang Allahnya. Ngaji Tijan, hilang Allahnya. Inilah yang terjadi hari ini. Akhirnya kaulah yang mentuhankan dirimu. Dari semua. Kau bukan sedang mentuhankan Tuhan. Mentuhankan ilmu pengetahuanmu. Kebodohanmu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memejamkan mata, merapatkan gigi, menekuk lidah, menyambungkan sahabat dengan napas masuk dan napas keluar dengan tadi. Tenangkan adalah terus diamkan ya sahabat dalam beberapa kali sehari adalah supaya kamu menjadi lebih memiliki kedamaian, ketenangan, karena kesadaran adalah hanya akan diraih pada saat kamu tenang, sahabat. Demikian pula kesenangan pada saat kamu bahagia, rasa yang sangat damai di hati adalah akan kamu raih pada saat kamu adalah tenang. Tenang, sadar, diam, sebagaimana adalah air danau yang pada saat dia diam adalah jernih, ya. Pada saat dia jernih maka kau akan menyaksikan dasar daripada danau itu adalah hanya dengan ketenangan. Allah hadir bukan pada keramaian. Allah hadir bukan dengan ritual yang tidak memiliki dasar. Tetapi Allah hadir pada ketenanganmu, pada kedamaianmu. Ya. Nah pada pagi hari ini sahabat Abah membaca tadi malam itu bertafakur ya. Melihat sebuah kitab dari karya Ibnu Sina. Al-Wahim Al-Amil ya. Adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina. Dan luar biasa. Dari kitab ini adalah bisa diambil pelajaran dari kitab Al-Wahim Al-Amil ini dari Ibnu Sina ini. Ibnu Sina adalah ulama, adalah seorang filosof juga ya. Yang dia berasal dari Andalus ya, yang sekarang adalah Spanyol ya. Ya, dia ahli kedokteran dan dia sudah menjadi ahli hipnoterapi sebetulnya. Inilah sebetulnya kalau orang tahu adalah beliau termasuk ahli hipnoterapi yang pertama. Karena dia adalah ulama muslim yang luar biasa dari Andalusia. Ya. Ibnu Sina barangkali kalian mengerti. Pada saat beliau awal, karena beliau adalah termasuk penemu dalam dunia kedokteran ya. Maka beliau adalah dalam mengoperasi manusia sahabat adalah dengan hipnoterapi. Itu luar biasa sebetulnya. Islam di awal itu adalah pada saat agama adalah din ya, yang masih sangat kuat ya. Tidak menjurus menjadi agama yang lebih kuat ya. Maka disitulah Ibnu Sina menemukan sesuatu yang luar biasa tentang pikiran kita. Dan sebenarnya adalah sebuah proses penemuan yang selama ini juga Abah rasakan. Maka betullah yang sering Abah sampaikan, janganlah mencintai manusia berlebih, dan itu yang disampaikan baginda Nabi. Jangan terlalu berlebih mencintai dan jangan juga terlalu berlebih membenci. Dan Nabi ada 2 hadis yang menyampaikan, janganlah kau terlalu mencinta, ya.
Karena suatu saat kau nanti bisa membenci, dan janganlah kau terlalu membenci manusia. Suatu saat kau bisa mencintai sahabat. Dan ternyata dalam sebuah karyanya adalah pikiran kita adalah bom kepada kita sendiri. Jadi semakin jelas kepada Abah bahwa apa yang menjadikan kesulitanmu, kesulitan kita adalah kita telah menjadikan membombardir jiwa kita itu dengan pikiran kita yang salah, sahabat. Ya. Yang kedua juga penyebabnya kata Ibnu Sina dalam kitab Al-Wahim Al-Amil ini adalah penyebabnya juga yang kedua adalah kamu terlalu mencintai manusia. Ya, dan juga mencintai guru berlebih salah ternyata sahabat ya. Itulah kenapa baginda Nabi ada tidak mau dikultuskan. Dan kebelakangan ke sini manusia juga terlalu banyak mengkultuskan manusia. Dia berguru itu satu hal yang baik ya. Maka itulah Abah selalu tidak mau dianggap sebagai guru. Urusan kamu tidak pernah Abah mau mengakui sebagai guru. Abah bukan guru. Abah bukan siapa-siapa. Abah bukan apa-apa. Maka ini juga barangkali Abah ingin berbagi share dengan teman. Karena dari sejak setahun lalu Abah live sesungguhnya sudah banyak yang menerima manfaat yang baik. Dan Abah menjadikan alat untuk pertimbangan kepada Abah itu adalah ternyata mereka-mereka yang mendapatkan dampak positif dari apa yang Abah sampaikan itu adalah mereka yang tidak terlalu mencintai Abah. Mereka sudah benar memandang kepada orang, ya, memandang yang dianggap oleh mereka guru adalah pada tempatnya. Maka sekali lagi, kenapa Abah selalu bilang bahwa Abah tidak butuh penghormatan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh uangmu bahkan, tidak butuh apapun dari kalian. Karena pada dasarnya kemelekatan yang ada itu akan menjadikan bom kepada dirimu sendiri. Cintailah gurumu atau siapapun, atau barangkali ada yang mencintai Abah, cintailah Abah pada tempatnya, pada waktunya. Dan itulah pelajaran sahabat kenapa baginda Nabi lebih menjadikan muridnya sebagai sahabat. Ya, itulah kenapa Tuan Sabdul Qadir lebih menjadikan adalah muridnya sebagai anak sahabat. Ya, dan itulah kenapa juga Imam Qushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarah juga beliau menjelaskan bahwa beliau tidak ingin dijadikan oleh kalian adalah dikultuskan, diagungkan ya. Demikian pula Abu Yazid Al-Bustami kepada muridnya, beliau pun tidak mau diagungkan ya. Ini pelajaran pada kita sahabat, karena belakangan ini manusia mentuhankan manusia. Betul, satu sisi kita harus mencintai orang yang memberikan pengetahuan kepada kita, tetapi jangan salah memandang. Pandanglah yang di sebaliknya. Orang itu pandanglah untuk melihat dia. Maka Abah sudah katakan bahwa dari awal, bahkan di majelis ini mereka sudah mengerti kalam Abah. Saat Abah selalu meminta adalah kepada semua mereka untuk diinjak kepala setiap Abah habis menyampaikan risalah. Karena tadi Abah tidak ingin ada rasa cinta yang berlebih dari mereka. Kepada tubuh ini hanya seonggok daging dan tulang yang tidak berharga sama sekali. Yang kamu harus lihat bukan tubuh ini. Yang kamu harus dengar bukan kepada orangnya. Orang ini nggak ada gunanya. Abah nggak ada gunanya. Ya, orangnya. Jangan disinilah kenapa Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita tentang dohir dan batin. Kenapa Allah mengajarkan kepada kita itu adalah tentang melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Karena ternyata kata Ibnu Sina dalam kitab Al-Wahim Al-Amil, Abah terjemahkan saja, intinya adalah maksudnya adalah pada saat kamu terlalu berlebih
tidak mampu melihat Allah pada gurumu, yang muncul adalah toksik, yang muncul adalah cinta buta, kultus, itu buruk sekali dampaknya. Bahkan akhirnya terjerumus manusia itu ke dalam kesyirikan. Ya. Dan itulah juga yang dikatakan oleh siapa Syai'illah tadi. Adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu karena satunya Allah al-batina, itu lihat yang batin. Lihat yang disebalik sosok yang kau anggap sebagai guru itu. Maka itulah Abah tidak pernah mau mengakui sebagai guru. Abah bukan guru, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itulah yang selalu Abah ingin tempatkan, karena mari kita selamat bareng. Kamu selamat memandang Abah, Abah selamat untuk menyampaikan risalah Allah pada kalian. Tidak perlu mencintai tubuh ini. Tidak perlu berlebihan menghargai tubuh ini. Atau tidak perlu kalian berharap kepada tubuh ini. Jadikan tubuh ini hanya untuk melihat kalian. Jadikan kalam yang keluar dari tubuh ini adalah, ini anggap saja radio butut. Radio butut yang tidak ada harganya, tapi menyiarkan barangkali siaran yang berguna buat kalian. Anggap saja Abah Setu ini adalah hanya radio butut yang tidak berguna, tetapi adalah menyampaikan sesuatu yang barangkali ada manfaatnya. Nah, disinilah tadi malam, karena Abah setelah pengajian dengan jemaah itu, maka buka-buka kitab lama dan menemukan kitab Al-Wahim Al-Amil ini adalah karya Ibnu Sina. Bayangkan adalah kitab yang sangat tua, tapi lompatan pemahaman Ibnu Sina itu sudah sampai pada hari ini adalah kuantum sebetulnya. Bagaimana adalah beliau mengajak kepada kita. Nah, ini lebih fokus beliau itu kepada orang yang dianggap oleh kalian guru. Dan selama ini manusia itu selalu adalah, dan Abah menyaksikan manusia mencintai gurunya, mencintai mursyidnya melebihi batasan, melampaui batasnya. Sehingga tidak disadari terjadi toksik pada dia. Tadi semua seolah-olah dia merasakan, sampai ada orang mengatakan, saya ini sudah mati kalau bukan oleh guru saya. Coba. Ya. Karena guru saya lah saya masih hidup. Ini udah toksik. Ya. Jadi dari sekian banyak yang mengikuti kajian Abah, baik tentang STS, baik pun tentang tauhid, baik itu tentang perjalanan, tentang riyadhah, sekali lagi, kenapa dari awal Abah udah hampir 10 tahun bercasing adalah tidak mau memperlihatkan, tidak mau kelihatan casing itu kelihatan agung, kelihatan besar. Karena tidak ingin manusia terjebak pada casing cangkang palsu ini. Karena memang disitulah ternyata saya baru membaca kitab ini sebenarnya. Ternyata sahabat, anggapanmu yang berlebihan kepada seseorang, kepada guru atau sarang, barangkali banyak orang yang WA ke Abah mengagung-agung dan lain sebagainya, itu salah kalian itu. Ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi mari kita ini belajar fokus untuk melihat pada segala yang nampak ini, selalu lihat Allahnya. Allah nah yang harus lebih nampak dari orang yang bersangkutan. Nah, apakah boleh, tidak boleh menghormati? Boleh. Tetapi tetap karena mengagungkannya, karena agungnya Allah. Boleh. Dari semua, ya. Jadi disinilah yang menjadikan manusia akhir zaman ini. Abah menyaksikan betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina itu. Manusia, maka istilah sekarang dikenal dengan efek placebo atau psikomatik, ya. Maka sebetulnya efek placebo dan psikomatik, ya, itu menjadi toksik pada pikiran kita, ya. Marilah mulai sekarang belajar juga demikian pula kepada, bukan hanya pada guru,
tetapi juga pada anak, pada apapun yang kau cintai. Itulah ada bahasa hub tadi, hubbud dunya. Hubbud dunya itu adalah segala sesuatu yang selain Allah, mencintai berlebih segala sesuatu yang selain Allah pasti akan menjadi masalah pada dirimu. Termasuk mencintai gurumu yang kau lihat adalah orangnya, bukan pada yang sebaliknya. Itu sahabat, ya. Maka yang bahayanya adalah dikatakan oleh Ibnu Sina bahwa tubuh hanyalah pelaksana dari apa yang diperintahkan oleh pikiran. Tuh. Lewat kekuatan sugesti dan imajinasi, pikiran bisa memerintahkan sel-sel tubuh untuk merasa sakit, ya. Pulih atau bahkan terjatuh dalam perasaan cinta yang mendalam. Jadi tubuh ini hanya pelaksana. Betul yang sering Abah katakan, apa yang ada di hatimu menjadikan apa yang ada pada pikiranmu. Apa yang ada pada pikiranmu menjadi apa yang menjadi ucapanmu. Apa yang menjadi ucapanmu akan menjadi apa yang kau perbuat. Apa yang kau perbuat akan menjadi apa yang menjadi nasibmu. Ya. Nah, inilah sahabat, barangkali mungkin kita biasanya kalau Abah saksikan adalah yang sangat berlebihan adalah mencintai mursyid itu. Ya. Manusia itu kayaknya salah memandang, ya. Itulah Imam Kusyairi yang berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku dan dia tidak mampu menyaksikan Allah pada kewujudanku ini, karena aku hanyalah bayangan dari Sang Al-Haq, maka kalamku adalah kalamnya. Pandanglah kalamku adalah kalamnya. Dengarlah kalamku adalah kalamnya. Dan barangkali apa yang dikatakan oleh Imam Kusyairi itu adalah bahwa beliau ingin menyelamatkan orang-orang yang mengkultuskan beliau saat itu. Demikian pula apa yang pernah disampaikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Dan itu sebetulnya itu yang dikatakan oleh baginda Nabi pada sahabat. Kalian adalah sahabatku. Sahabat. Maka sungguh aneh ada orang mengaku dirinya guru. Sungguh aneh ada orang mengaku dirinya mursyid. Inilah sebetulnya sudah mulai penjajahan kepada pikiran manusia. Sehingga manusia pada saat dia salah fokus, syiriklah sudah. Dialah bertuhankan manusia. Sehingga pada saat tubuh itu pergi, maka kamu adalah menangisnya melampaui batas. Inilah sahabat, bahayanya adalah itu bagian dari hubbud dunya, mencintai dunia. Karena gurumu secara dohir adalah dunia. Berarti yang kau cintai adalah dohirnya kalau tidak mampu menyaksikan Allahnya di sebalik itu. Ya. Maka itulah marilah kita selamat sama-sama. Abah selamat, kalian selamat. Pandanglah ini bukan pada sosok adalah. Abah sering katakan, lihat kalian. Maka Abah lebih senang dihina oleh orang sebetulnya daripada diagungkan. Abah lebih senang diinjak orang daripada Abah dipuji-puji. Abah lebih senang. Abah makin mengerti sekarang kenapa Umar bin Khattab itu memberi hadiah kepada orang yang menghinanya. Karena hanya dari orang itulah sesungguhnya kamu adalah diselamatkan. Tapi dari orang yang mengagungkanmu, yang menjadikan kamu adalah arbaban, adalah rob kepada mereka, justru mencelakakan mereka dan mencelakakan dirimu. Itulah Imam Kusyairi berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku akan aku tendang. Tapi siapa menjadikan diriku adalah teman seperjalanannya, aku akan memelukmu dengan erat. Kita satu nafas, kita satu rasa, kita satu hidup. Adalah kita ini sama rendah. Tiada yang lebih tinggi di antara kita. Cuma ada yang digunakan oleh dia. Ya.
Kalau di dalam fisika itu Abah menyaksikan orang-orang yang mulia. Oh pantas kenapa la ya'riful wali ila wali, yang tahu wali itu wali karena memang pada orang-orang tertentu sahabat. Sebetulnya kemuliaan itu bukan karena kehebatan orang itu. Tapi Abah menyaksikan cahaya foton yang bergulung yang begitu terang benderang pada orang itu. Itulah yang dikatakan kenapa la ya'riful wali ila wali. Para mereka kekasih Allah itu akan nampak pada cahaya foton yang menggulung yang luar biasa, yang terangnya luar biasa. Ya, hanya di situ saja perbedaannya. Ada orang yang pada saat Allah ingin karuniakan pada dirinya, dia adalah tajalli seolah-olah. Nah, ternyata tajallinya Allah itu bisa disaksikan adalah berupa cahaya yang nampak pada orang itu. Maka jangan silau dengan melihat orangnya. Yang mulia itu yang di sebaliknya. Dan Allah selalu ingatkan sahabat, unduru ma'ada fis samawati wal ardh. Unduru dan lihatlah pada yang di sebalik penciptaan bumi ini. Jadi ini ya karena dari banyaknya kata-kata yang kadang-kadang menganggap bahwa Abah punya kesaktian, Abah berlebih. Gak ada sama sekali. Orang ini adalah sama seperti kalian. Doif seperti kalian. Mati seperti kalian. Hanya sedang diberikan sedikit pengetahuan. Hanya sedang dilaburi dengan cahaya pengetahuan dia. Bukan orang ini. Ya, itulah yang harus. Nah, kenapa Abah perlu sampaikan ini? Karena orang-orang yang justru menganggap biasa, tapi mengamalkan apa yang Abah ajarkan, luar biasa, gitu loh. Tapi orang-orang yang dekat di sini, dan itulah mungkin diskusi dari jemaah Abah di sini yang sudah 15 tahun, 20 tahun di sini. Kenapa Abah orang-orang yang baru justru mengenal Abah, mereka menemukan pencerahan luar biasa. Tapi malah kami yang sudah hampir 15 tahun di sini, ya ternyata saya itu jadi bahan pikiran. Ternyata sekarang jawabannya jelas. Kamu salah mandang. Tadi buat anak-anak Abah yang di MDNA di sini, kalian salah mandang. Kalian terlalu menganggap Abah berlebih. Kalian terlalu menganggap Abah ini adalah karomah. Kalian terlalu menganggap Abah itu tinggi. Padahal orang-orang lain yang biasa saja yang mengenal Abah ala kadarnya, hanya nonton barangkali adalah dari live, anggap saja biasa saja. Ya. Maka kalian tidak akan terjebak. Tidak akan terjebak. Ya, karena itulah sahabat. Maka di sini juga Abah menyaksikan orang-orang yang menganggap seseorang itu duriat Nabi. Abah menyaksikan nasibnya pada buruk. Ekonominya buruk. Ya. Karena tadi kamu salah memandang. Ya. Walaupun seseorang itu anak Kiai Gus misalnya. Kamu jangan pandang. Tadi semua. Hormati tapi jangan menempatkan terlalu ekstraordinari, melebihi batas tadi semua. Ya. Itulah yang tipis sebetulnya antara syirik dan cinta. Ya. Maka itulah kenapa Nabi melarang, mengkultuskan beliau dan menempatkan beliau bukan sebagai mursyid, bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Tapi hari ini orang belagunya merasa sebagai guru. Belagunya sebagai mursyid. Petantang-petantang merasa jadi mursyid. Inilah yang akhirnya manusia itu, kata Ibnu Sina dalam kitab ini adalah dia akan merusak diri manusia itu sendiri. Akhirnya sadar nggak sadar, dalam hatinya tertambatlah sandarannya kepada manusia itu. Sejak itulah dia adalah sudah betul-betul sudah berlaku. Maka jadi sekali lagi dalam pikiran adalah sang arsitek penyakit dan kesembuhan. Dan Abah kan sering bahas tentang ini. Pada saat kita anggap makanan itu racun, maka dia jadi racun. Pada saat kita anggap makanan itu adalah kolesterol, jadi kolesterol.
pada saat makanan itu kita anggap obat jadi obat. Nah inilah itikad syekh-syekh yang Abah pernah ketemu di Cina. Dari mana saya bilang Anda bahwa ini tanaman ini bisa berguna untuk obat. Dan ternyata obat itu adalah berguna. Ya. Ya. Dia bertanya pada Abah tadi semua. Ya. Dari mana? Dia menjawab kepada Abah. Dia bilang, apapun yang kita sangka baik, dia baik. Tuh. Ternyata ini sudah dirumuskan dalam sebuah ilmu oleh Ibnu Sina, sahabat, tentang ini. Jadi pikiran adalah arsitek penyakit dan kesembuhan. Sebelum kamu ke dokter, sebelum kamu ada memeriksakan penyakitmu, coba balikan pikiranmu itu tadi semua. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sahabat adalah bagaimana Al-Quran mereportase, ya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan mereportase, ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan, ya, tentang bagaimana, bahkan mungkin juga firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bih, aku ini tergantung prasangka, ya. Maka mari kita luruskan hari ini prasangka kita kepada apapun, ya. Pandang makhluk, tempatkan pada tempatnya, dan saksikan Allah pada segala apa yang dilihat. Jadi buat kalian untuk memandang kepada guru, cukup kalian pandang bahwa dia adalah saksikan Allah, ya. Saksikan Allah yang di sebaliknya. Jadi jangan memandang karena kemuliaan orang bersangkutan. Nah inilah yang selalu Abah ajak. Kenapa kita harus menyerahkan diri, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Penyerahan tadi semua, ya. Maka menghormati adalah orang adalah bagus. Menyayangi orang adalah bagus. Menyayangi gurumu yang kau anggap guru adalah bagus. Tapi tempatkan pada tempatnya. Nah inilah yang Ibnu Sina katakan, ya. Kemudian dalam kitabnya, dalam kitab Al-Wahim Al-Amil ini, Ibnu Sina menjelaskan fenomena unik. Pikiran yang terlalu kuat bisa menular ke orang lain. Ya. Tadi semua. Maka pada saat kamu bagaimana, kalau dalam bahasa hikam itu adalah kamu adalah la tashab tadi semua, ya. Bergaullah kamu adalah dengan orang-orang yang menurut kamu adalah kalau bagaimana kita berhubungan lah. Nah, dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Jadi ternyata karena Ibnu Sina menjelaskan di kitab ini adalah Al-Wahim Al-Amil ini adalah bahwa sesungguhnya pikiran yang terlalu kuat bisa menular pada orang lain. Misalnya begini, kamu itu sering berhubungan dengan orang-orang yang sedang down atau mendengarkan keluhan dari orang-orang yang sedang down. Sesungguhnya dia berpindah padamu itu, ya. Maka itulah perkataan yang kata Ibnu Sina yang diulang-ulang terus-menerus. Inilah maka hari ini kenapa Islam jadi rusak. Karena ketidakbenaran yang diulang terus-menerus akhirnya menjadi kesalahan yang diulang terus-menerus. Tadi semua. Statement yang diulang terus-menerus, dalil yang salah yang diulang terus-menerus akan menjadikan sebuah kebenaran dalam pikiranmu.
Ya hari ini Abah menyaksikan tentang surga, tentang barzah, tentang sirat, tentang apa. Karena itu muncul dari orang-orang dahulu yang akhirnya menjadi toksik kepada orang-orang sekarang. Apakah orang dulu itu salah, Bah? Belum tentu kalau kata Abah. Tapi kalau kita bisa melihat akibat, no, kan segala sesuatu itu setelah ya kita saksikan. Kenapa dunia Islam hancur sekarang? Afghanistan, Suriah, Irak, Iran, semua ya. Indonesia sedang berproses kalau kita tidak rubah hari ini. Karena kita adalah mendapatkan kenyataan-kenyataan, contoh adalah seperti orang mengaku duriat 500 tahun, hari ini dibuktikan bukan. Ya. Orang memahami satu pemahaman ratusan tahun, ternyata arkeologi membuktikan menjadi bukan. Gitu loh. Jadi kebenaran itu satu persatu akan Allah buka. Maka marilah buka wawasan kita sahabat ya. Itulah kenapa Syaikhullah mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Tadi semua. Jadi bersahabat dengan orang yang pemarah, sifat itu akan muncul. Bersahabat dengan orang yang kepo, kamu akan kepo. Bersahabat dengan orang karena itu ternyata sama seperti virus sahabat, ternyata Ibnu Sina mengatakan toksik katanya. Pikiran manusia itu toksik, penyakit. Jadi penyakit yang datang pada diri kita, kita yang menariknya. Akhirnya ternyata bisa kita general. Innallaha ilmu Allah luas. Oh ternyata yang membuat manusia miskin ya di pikiran dirinya sendiri. Itulah kan yang sering kita bahas. Pikiran kita lah yang menempatkan diri kita pada tempat ini. Yang kedua penyebabnya adalah manusia di akhir zaman ini sudah banyak mentuhankan manusia. Yang disebut oleh dia mursidnya. Yang disebut oleh dia gurunya. Maka bagi Abah tidak mau. Maka dari awal kata Abah, kita sahabat. Aku bukan gurumu. Tiada guru dan murid. Kita sahabat. Ada sebagian dari mereka, Abah, aku ingin jadi anakmu. Kamu adalah anakku. Kamu adalah anakku. Tadi semua. Maka jangan salah melihat tubuh ini. Ya. Tadi semua. Mari selamat. Karena kalau kalian salah, Abah juga celaka. Maka itulah kata Abah, 20 tahun terakhir ini saya menyaksikan kematian mursyid yang sulit. Ya. Kematian mursyid yang memiliki penyakit. Ya. Cuci darah lah, apalah. Karena salah dituhankan oleh kalian. Mari mencintai ala kadarnya. Mencintainya adalah karena mencintai Allah. Ingat itu. Melihatnya karena melihat Allah. Maka disitulah batasan. Kalian harus punya batasan. Dan Syaikhullah sudah mengatakan Abah wis kemenangkan Allah. Laka kepadamu. Antaduro melihat kepada apapun. Termasuk pada gurumu. Adalah yang berkaitan hubungan kamu dengan gurumu. Tidak boleh melebihi. Mencintai yang berlebih, mengkultuskan yang berlebih. Ya. Karena adalah buruk pada pikiranmu. Ilmu itu tidak akan berdampak pada dirimu. Ilmu itu tidak akan berguna pada dirimu. Karena yang memberikan daya dan kekuatan dari ilmu itu Allah yang keluar dari kalam gurumu itu. Tapi kalau kau tidak mengerti, tidak memahami Allahnya, disitulah manusia akan kultus. Ya. Inilah sahabat ya dalam kitab ini jelaskan. Al-Wahim Al-Amil Ibnu Sina ini menjelaskan bahwa jadi manusia bukan cuma soal mata dan telinga. Kita punya sensor dalam yang bekerja menyaring memori, meracik imajinasi, membedakan sifat buruk. Sensor inilah yang membentuk karakter dan sikapmu. Bukan sekedar reaksi otak mekanis mata. Nah kemudian dikatakan Ibnu Sina memberikan peringatan keras soal perasaan. Rasa cinta yang berlebih. Ya. Tadi semua. Dan kita menyaksikan belakangan ini ratusan tahun terakhir. Yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad yang paling mulia sekalipun. Beliau tidak mau diagungkan. Ya.